Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kita meneruskan materi yang sebelumnya tentang pengadilan HAM di Indonesia. Nah, ini kita akan membahas tentang International Criminal Court atau ICC, ya, peradilan pidana internasional. Nah, kita langsung saja membahas hal itu. Saya coba screen share ya. Oke. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, ya. Jadi sebetulnya ini tidak lepas dari tidak lepas dari sejarah HAM itu sendiri. Jadi ketika peperangan namanya itu Perang Dunia Kedua begitu ya, di mana itu menjadi landasan lahirnya PBB gitu, agar tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa mengerikan pada zaman saat peperangan, bagaimana dilakukan Nazi sebagai contoh begitu ya, mencoba mendirikan sebuah negara totaliter gitu berdasarkan kebijakan represif dan diskriminatif. Maka PBB juga membentuk sebuah Mahkamah Pidana Internasional ICC, selain daripada membentuk lembaga atau badan tentang hak asasi manusia. Nah, yang perlu kita pahami bahwa perbedaan tentang Mahkamah Pidana Internasional dengan hak asasi manusia secara umum, yaitu dalam hal tanggung jawab atau pertanggungjawaban. Kita pahami bahwa yang mempunyai pertanggungjawaban atas hak asasi manusia adalah negara. Jadi dalam hal ini, negara yang meratifikasi sebuah kovenan itu bertanggung jawab atas penegakan kovenan itu, sehingga dia mempunyai tanggung jawab dalam hak asasi manusia. Sebagai contoh, ketika Indonesia meratifikasi ICCPR dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya. Nah, kalau berkaitan dengan pidana internasional, maka yang mempertanggungjawabkannya adalah individu. Jadi sebagaimana tindak pidana biasa, di mana yang bertanggung jawab adalah individu. Yang membedakan kejahatan pidana internasional ini adalah extraordinary crime, di mana individu tersebut melakukan tindak pidana tidak serta-merta eksistensinya sebagai individu, tapi juga dia biasanya mempunyai kekuasaan, ataupun contoh seperti Nazi ya, Hitler itu kan dia memimpin sebuah negara atau sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Karena ingat bahwa yang ditimbulkan dalam tindak pidana internasional itu harus luas dan sistemik ya. Jadi tidak mungkin secara personal tanpa ada kekuasaan dia mempunyai kekuatan yang dapat membuat pola berdampak luas dan sistemik begitu. Jadi di sini yang bertanggung jawab adalah individu, dan tentu erat kaitannya contoh sebagaimana terjadi dalam peperangan begitu ya, melakukan berbagai kejahatan-kejahatan yang didasarkan pada kuasa dengan kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana genosida ataupun kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang gitu. Nah, itu yang membedakan antara hak asasi manusia dan tindak pidana internasional. Nah, kembali saya mengulas bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia itu merujuk kepada tindak pidana internasional. Jadi memang yang bertanggung jawab di sini adalah individu-individu ya. Nah, baik. Kita lihat bahwa
Peradilan dan hukum pidana internasional itu mengatur mengenai tanggung jawab individu melalui penuntutan pidana. Ini yang membedakan ya antara HAM universal dengan tindak pidana internasional, atau istilahnya adalah HAM berat begitu ya. HAM berat. Oke. Nah, ICC sebetulnya memiliki prinsip pelengkap sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan, atau complementary, yang berarti ICC hanya dapat mengadili suatu perkara jika negara tidak mau atau unwilling atau tidak mampu enable untuk mengadili perkara tersebut pada pengadilan nasional negara tersebut. Jadi sebuah negara tidak bisa warga negaranya dituntut serta-merta di ICC selama negara tersebut mampu, ya, atau intinya mau mengadili para pelaku tindak pidana HAM berat. Nah, ini di Indonesia itu kan akhirnya ya tadi tuntutan internasional dibentuklah pengadilan HAM nasional. Nah, ini sebetulnya kalau memang ada willing atau ada kemauan ya dari negara, seharusnya Indonesia berani untuk mengadopsi atau meratifikasi ICC atau bergabung dalam negara-negara yang meratifikasi International Criminal Court. Faktanya sampai saat ini Indonesia tidak meratifikasi atau tidak bergabung. Nah, ini tentu ada agenda-agenda politik ya. Kenapa Indonesia tidak mau meratifikasi? Meskipun pada dasarnya ya ICC itu ada komplementari. Jadi tidak bisa warga negara itu dituntut di ICC ya apabila negaranya sendiri mampu atau punya kemauan untuk mengadili seorang yang telah melakukan tindak pidana berat ya dengan entah itu pengadilan HAM ad hoc atau memang pengadilan HAM permanen gitu. Nah, sebagaimana kemarin dibahas bahwa Indonesia juga sudah punya pengadilan HAM yang permanen begitu ya. Tapi di sisi lain juga masih dibutuhkan pengadilan-pengadilan ad hoc khususnya bagi perkara-perkara yang sebelum akhirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 begitu. Nah, saya tidak perlu lagi mengulang materi sebelumnya ya tentang pidana di tentang pengadilan pidana nasional. Baik. Kita harus juga melihat bahwa perkembangan-perkembangan dari pengadilan HAM internasional ini sebetulnya tidak lepas dari selesainya Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi banyak tribunal internasional atau orang-orang yang memang peduli terhadap HAM itu melakukan sebuah perkumpulan begitu ya. Sebuah semacam ya tribunal itu semacam kesepakatan perkumpulan orang banyak begitu ya. Nah, ini untuk khusus tribunal nanti akan saya jelaskan secara rinci ya di materi selanjutnya ya. Jadi tribunal internasional ya di Tokyo dan tribunal-tribunal serupa yang dilaksanakan oleh suatu daerah yang berkedudukan dan oleh pengadilan nasional di banyak negara Eropa dan Asia. Jadi banyak sekali pengadilan atau dalam mencari keadilan hak asasi manusia itu tidak melulu dilakukan dalam bentuk pengadilan resmi, tapi juga bisa dilakukan dalam bentuk tribunal-tribunal atau kesepakatan orang-orang yang memang mencari keadilan ya dan membuka tema-tema itu ya untuk menentukan berbagai bentuk pelanggaran HAM Nah, pada masa pertengahan 50 hingga berakhirnya Perang Dingin, perkembangan peradilan internasional mulai terlihat ya. Jadi
Berapa persidangan nasional terbesar itu digelar sebagaimana kasus Eichmann di Israel. Jadi awalnya itu ya tidak begitu berkembang sebetulnya. Jadi negara-negara belum siap untuk melaksanakan peradilan atau pengadilan HAM gitu ya. Tapi semakin kesini semakin berkembang. Kemudian perkembangan lainnya juga bisa dilihat di bekas negara Yugoslavia gitu ya. Kemudian di tahun 1993 Dewan Keamanan merubah sebuah resolusi mendirikan sebuah pengadilan pidana ad hoc untuk mengadili kejahatan-kejahatan di bekas negara Yugoslavia. Sampai akhirnya PBB dan perkembangan juga membentuk sebuah pengadilan ad hoc ya untuk mengadili kejahatan-kejahatan di bekas negara Yugoslavia. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Jadi ya tribunal itu ya hampir sama dengan pengadilan ya, tapi bentuknya ad hoc atau tapi berbeda sebetulnya dengan pengadilan resmi yang permanen gitu. Jadi bisa jadi pengadilan resmi yang permanen sekarang sudah ada lewat ICC itu sisa-sisanya yang bentuknya adalah kesepakatan para negara atau utusan negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu ya disebut dengan tribunal gitu. Kemudian juga didirikannya pengadilan ad hoc di Rwanda. Ini termasuk kasus Rwanda ini genocide ya yang diperparah dengan adanya hate speech. Jadi hate speech di sini itu pembatasannya tidak lepas dari fenomena yang terjadi di Rwanda di mana kasus etnis itu disebarluaskan dengan hate speech yang pada akhirnya terjadi sebuah genocide ya atau pertikaian antar suku yang mana saling bertikai dan saling 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 memusnahkan gitu ya. Tapi tentu suku minoritas inilah yang menjadi korban begitu. Ini kasus di Rwanda ya. Kemudian perkembangan sistem peradilan pidana internasional berikutnya adalah berkaitan perkembangan sistem pengadilan campuran di Timor Timur. Ada di Sierra Leone, Kamboja, Kosovo, dan Bosnia Herzegovina, serta digelarnya persidangan tingkat nasional untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional. Begitu. Jadi di Timor Timur ternyata telah ada ya pengadilan campuran. Ini maksud dengan pengadilan campuran itu memang diadakan nasional, tapi juga ada keterlibatan pihak-pihak lain ya dalam menggali keadilan begitu. Nah, perkembangan terakhir adalah adanya peradilan pidana internasional yang didirikan ya permanen dan kedudukannya adalah di Den Haag. Ya. Jadi Statuta Roma itu untuk pengadilan internasionalnya adalah di Den Haag, Belanda pada tahun 2002. Nah, pengadilan ini bentuk berdasarkan perjanjian internasional dan dapat mengadili individu dari negara peserta atau kejahatan yang terjadi di wilayah negara peserta atau kasus-kasus yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi, nah inilah mungkin ya. Jadi, ketika Indonesia itu masuk dan meratifikasi ICC, maka otomatis negara-negara peserta itu intinya dapat diajukan ya, ataupun oleh Dewan PBB ke Mahkamah Internasional. Sehingga kemungkinan kita masih mempunyai problem HAM yang belum selesai, di mana akan memperumit keadaan ketika ada intervensi pihak asing ataupun intervensi dari negara-negara yang tergabung dalam ICC gitu. Nah, sehingga meskipun tidak meratifikasi tapi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM di Indonesia itu ya banyak mengikuti ketentuan Statuta Roma dari ICC. Bagaimana dua bentuk kejahatan utama yaitu adalah genocide dan kejahatan kemanusiaan. Nah, ini teman-teman yang perlu dipahami. Jadi
dalam konteks kejahatan, pada dasarnya hampir sama konteksnya itu dengan apa namanya itu unsurnya, ya, bukan konteksnya, sorry. Unsurnya itu ya sama dengan kejahatan pidana biasa. Jadi ada unsur kejahatan dan unsur pertanggungjawaban. Kejahatan itu merujukan perbuatannya, unsur pertanggungjawaban itu kepada orangnya, apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Jadi ada unsur material dan unsur mental. Ya, unsur material, unsur mental. Itu kalau unsur material dan mental itu juga bisa juga ini untuk masalah pertanggungjawaban pidana bisa macam-macam ya, melakukan sendiri atau pembantuan atau penyertaan, itu dalam teori hukum pidana gitu ya. Nah, yang membedakan adalah ada elemen tambahannya. Begitu ya. Dalam kejahatan pidana internasional itu ada elemen tambahannya. Jadi bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri, namun harus dilakukan dalam konteks yang khusus. Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan tersebut haruslah sebagai serangan yang sistematis dan luas terhadap populasi sipil. Nah, inilah yang membedakan. Konteks khususnya dalam pidana internasional adalah bahwa dia berupa serangan sistematis atau meluas terhadap populasi sipil. Ini contoh sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, ya, kita membahas tentang pidana internasional. Serangan yang sistematis. Tindakan tersebut haruslah dilakukan ketika terjadi konflik bersenjata. Nah, ini ada beberapa apa namanya itu klausul kekhususan ya, yang membedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana kejahatan kemanusiaan, genocide atau kejahatan perang. Nah, kalau dalam kejahatan kemanusiaan, ya harusnya sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas terhadap populasi sipil. Sedangkan untuk kejahatan perang, tindakan tersebut harusnya dilakukan ketika terjadi konflik bersenjata. Kalau kejahatan perang itu berarti dia ketika berperang atau apa namanya itu, ketika terjadi peperangan melakukan sebuah kejahatan-kejahatan yang melanggar aturan-aturan dalam berperang. Nah, ini kita akan bahas dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang hukum humaniter ya. Jadi memiliki dua unsur pokok yang membedakan kejahatan pidana internasional dengan pidana biasa itu. Kalau pidana internasional itu mempunyai dua tingkatan unsur ya, unsur kontekstual dan yang kedua adalah unsur pokok kejahatan. Ini agar kita memahami betul ya. Jadi ada elemen kontekstualnya ya. Meskipun pada dasarnya elemen internal, elemen material dan elemen mentalnya sama, tapi yang membedakan bisa ada elemen kontekstualnya seperti apa. Atau kejahatan kemanusiaan itu meluas, sistemis, ya, dan serangan terhadap penduduk sipil. Nah, ini saya kira apa namanya itu teman-teman sekilas sudah bisa memahami ya tentang HAM berat begitu. Jadi ketika kita membahas tentang HAM berat itu sebetulnya kita berbicara tentang hukum pidana internasional. Nah, ini kejahatan terhadap kemanusiaan kita telah bahas ya. Kemudian ada genocide juga kita telah bahas. Yang belum ini mungkin ya ini kejahatan perang ya. Nah, jadi kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang mengakibatkan tanggung jawab secara individu dari si pelaku. Jadi ketika terjadi peperangan itu kita harus membedakan ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang hukum humaniter. Mana yang sipil dan mana militer. Terus tindakan-tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan dan sumber-sumbernya itu apa saja sih? Jadi tidak bisa perang itu asal serbu, asal apa namanya asal memenangkan sebuah peperangan, tidak. Tapi ada hukum-hukum internasional yang perlu apa namanya itu dipegang.
Nah, kalau ketika ada pelanggaran terhadap peperangan tersebut, ya siap-siap saja akan ada sanksi politik dari masyarakat internasional, begitu ya. Ini negara-negara yang memang menjunjung tinggi peradaban, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, Statuta Roma dari ICC memasukkan daftar dari kejahatan perang dalam konflik internal berupa 4 pelanggaran serius. Nah, dari 3 pasal ketentuan yang bersamaan. Kekejaman terhadap hidup atau orang, nah ini beberapa hal yang pokoknya yang itu diatur dalam ICC ya, tentang kejahatan perang itu. Kekejaman terhadap hidup atau orang. Jadi kalau dalam perang ya, contoh untuk memenangkan peperangan tembak ya tembak saja, atau merampas nyawa ya tanpa harus dengan kekejaman begitu. Karena dulu tentu sejarahnya kita memahami bahwa di Perang Dunia Kedua sebagai contoh itu senjata tidak hanya berupa pistol atau pedang atau hal yang memang lumrah dipakai dalam berperang, tapi berbagai cara bisa digunakan ya. Ada senjata kimia, ada senjata ya yang memang itu bisa menjadikan musnahnya itu secara perlahan begitu. Kalau kita lihat di Vietnam sebagai contoh, ketika diserang oleh Amerika itu ada namanya Agent Orange. Agent Orange itu ya berupa strategi perang Amerika, di mana ketika tentara Vietnam itu persis selalu bergerilya ya kayak di Indonesia begitu ya, dia menyerang terus masuk hutan, menyerang masuk hutan. Apa yang dilakukan oleh tentara Amerika, akhirnya mereka menyemprotkan pestisida ataupun itu semacam zat yang bukan pestisida, yang ini zat yang dapat merontokkan tumbuhan-tumbuhan ya, sehingga hutannya itu intinya pepohonan mati, kemudian hutan jadi bisa terlihat dan mereka tidak bisa bersembunyi ya, dan juga tentu pasokan makanan akan berkurang dan sebagainya. Pada akhirnya berdampak sistemik, itu akhirnya berdampak kepada kesehatan masyarakat di sana ya. Hasilnya banyak yang cacat dan sebagainya akibat dari strategi perang yang dilakukan oleh Amerika itu sendiri. Nah, akhirnya kan Amerika sendiri meminta maaf atas kejadian tersebut karena hasilnya itu tidak bisa tanah yang sudah kena itu yang disiramkan oleh zat berapa ribu ton zat untuk racun tanaman itu bisa hilang dari tanah tersebut. Jadi terus membuat menjadi limbah begitu ya. Dan tentu berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sana. Nah, kemudian kekejaman terhadap penyerangan terhadap martabat pribadi, penyanderaan dan eksekusi yang semena-mena. Ini tanda kurungnya adalah semena-mena ya. Jadi kayak camp Nazi dan sebagainya itu kan bentuk-bentuk penyiksaan yang tentu itu merupakan bagian dari kejahatan perang. Seperti juga 12 pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan berperang, contoh serangan terhadap penduduk sipil, penjarahan, perkosaan, dan atau mutilasi. Nah, ini merupakan kejahatan-kejahatan perang yang melanggar yang dianggap menurut norma universal itu melanggar sisi-sisi kemanusiaan yang seharusnya tidak dilakukan begitu. Nah, baik, saya kira materi untuk Mahkamah Pidana Internasional cukupkan sekian ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan di kolom komentar ya. Semoga ada waktu untuk dijawab begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.